Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Metodologi Penelitian, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang studi kepustakaan dan referensi penelitian. Nah, di mana memang pada kesempatan kali ini, saya tidak bisa tatap muka langsung dan sengaja saya rekam pembelajarannya. Dan kemungkinan untuk praktek beberapa aplikasi, kita akan bahas nanti di kelas, di pertemuan minggu depan. Nah, karena materi ini memang berhubungan sekali dengan praktek bagaimana ketika kita memakai beberapa aplikasi untuk studi kepustakaan dan mencari referensi gitu ya. Meskipun nanti di slide juga memang ada link untuk mempelajari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, jadi apa itu studi kepustakaan dan referensi penelitian? Jadi dalam presentasi ini kita akan membahas dan menjelajahi pentingnya studi kepustakaan dan penggunaan referensi dalam penelitian. Nah, jadi apabila ketika kita membuat entah itu sebuah penelitian karya ilmiah atau tugas akhir, kerja praktek atau apapun itu gitu ya. Nah, pasti akan didasari dengan yang namanya dasar keilmuan. Nah, dasar keilmuan ini akan menjadi dasar landasan teori ketika Anda membuat sebuah solusi untuk masalah yang Anda temukan di lingkungan. Nah, apakah solusi-solusi itu terkait dengan solusi keteknikan, terutama keinformatikaan, atau mungkin di bidang yang lain? Nah, karena di mata kuliah ini dan khusus untuk prodi ini, prodi informatika, maka pembahasan tentang studi kepustakaan pasti akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya penggunaan teknologi aplikasi ya. Dan ini sangat berkaitan erat dengan bidang informatika. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di era uh, industri 4.0, nah hampir semua hal itu memang berbasis kepada IoT gitu ya. Lebih-lebih sekarang kita seakan-akan itu didasari atau mungkin juga dipermudah dengan adanya AI ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Memang itu adalah sebuah perubahan zaman dan kita tidak bisa melarang atau menolak gitu ya. Dan itu akan tetap terjadi kecuali kita akan mengikutinya gitu ya. Apabila kita tidak mengikutinya, itu ya kita akan tertinggalan gitu ya. Termasuk ketika kita melakukan studi referensi kepustakaan. Meskipun ketika kita melakukan studi kepustakaan boleh-boleh saja gitu ya. Kita baca di perpustakaan atau beli buku atau apapun itu gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Nah, meskipun ada cara yang lebih mudah ketika kita membaca jurnal atau mencari jurnal di beberapa referensi ya di situs-situs internet yang memang sudah bereputasi jurnal tersebut gitu. Dan itu akan mempermudah kita ketika kita mencari referensi, mencari ide, mencari solusi untuk masalah-masalah di lingkungan kita ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan. Jadi perkenalan topik studi kepustakaan dan referensi penelitian ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan prosesnya yang akan dijelaskan. Nah, yang pertama, jadi jenis referensi. Jenis referensi yang sering kita pakai ketika kita melakukan studi kepustakaan atau apapun itu ketika kita memecahkan suatu permasalahan atau ketika kita membuat sebuah tugas akhir KP pasti ada yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu berisi apa saja gitu ya. Banyak hal seperti yang di sini disebutkan, entah itu buku, jurnal ilmiah, web gitu ya, atau artikel-artikel yang lain atau data-data yang lain yang kita dapat di beberapa situs atau lembaga gitu. Dan itu bisa dijadikan sebuah referensi. Nah, karena apa? Karena ini untuk mendasari keilmuan kita. Nah, yang pertama, buku. Nah, buku ini merupakan sumber informasi utama. Nah, dalam studi kepustakaan. Nah, ini mereka dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang subjek-subjek yang diteliti ya, dan akan diteliti gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam buku ini memang lebih rinci gitu ya dibanding ketika kita membaca sebuah jurnal. Meskipun memang ya waktu yang akan kita gunakan itu akan lebih banyak, tapi penelitian yang akan kita lakukan itu akan lebih mendalam ketika kita mencari referensi dalam buku. Lebih-lebih lagi kalau bukunya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, terus jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini sebenarnya lebih memudahkan gitu ya. Dan beberapa aplikasi ini
memudahkan kita mencari beberapa jurnal atau artikel ilmiah yang bereputasi sesuai dengan judul penelitian kita. Nah, jurnal ilmiah ini adalah publikasi akademik yang memang berisi penelitian yang orsinil. Ya. Mereka ini menjalani ya, proses peninjauan ya, oleh para ahli sebelum diterbitkan, gitu ya. Jadi ada editornya atau mungkin ketika kita mengajukan atau menerbitkan sebuah jurnal, gitu ya, itu ada reviewernya. Nah, reviewer itu bukan sekedar seorang review sebuah jurnal, tidak. Banyak bobot yang dipertimbangkan oleh seorang reviewer. Nah, lebih-lebih lagi kalau seorang reviewer itu uh, ya menjadi reviewer di beberapa jurnal yang bereputasi, gitu ya. Otomatis itu akan banyak hal ya, gitu, yang dipertimbangkan ketika apakah jurnal itu layak diterbitkan atau tidak, gitu. Nah, jurnal ini memudahkan kita mencari referensi karena ini merupakan sebuah intisari dari sebuah penelitian. Nah, hal-hal yang penting, hal-hal dari sebuah inti dari sebuah penelitian itu ada di jurnal. Jadi kita tidak usah membaca keseluruhan sebuah penelitian, gitu ya. Kita cukup membaca jurnal saja dan itu bisa mewakili, gitu ya, sebuah penelitian. Dan itu sebenarnya memudahkan. Cuman memang ketika kita membaca detailnya memang lebih bagus kita membaca sebuah buku, gitu ya. Nah, tapi untuk mencari beberapa referensi, beberapa keterkinian gitu ya, novelty, itu akan lebih mudah kita mencari sebuah jurnal ilmiah. Nah, hal yang lain itu ada website dan blogs. Ya, di sini website ini adalah menyediakan akses luas ke berbagai sumber informasi, termasuk artikel dan opini atau pengaduan yang relevan dengan penelitian yang kita teliti. Nah, website ini banyak sekali gitu ya, mungkin yang paling banyak. Cuman yang termasuk jurnal itu ya memang diupload di website. Cuman websitenya ya terverifikasi apakah terindeks atau tidak. Nah, di sini website ini banyak sekali keilmuan, pembahasan atau apapun itu gitu di forum, di website tentang keilmuan yang kita bahas. Nah, cuman memang tidak semua website itu bagus gitu ya. Ada beberapa website yang bisa dipercaya dan ada juga yang tidak gitu ya. Jadi kalau dicarikan referensinya mungkin ya pertama itu buku, kedua jurnal. Ya, ketiga mungkin kalau tidak ada website. Cuman kalau zaman sekarang kebanyakan itu jurnal. Nah, jurnal juga memang ini lebih uh, ter apa ya teridentifikasi yang bagus atau yang tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara jurnal Scopus yang terindeks di internasional atau mungkin juga Sinta gitu ya, yang terindeks di nasional, maka jurnal-jurnal tersebut itu kita bisa jadikan referensi yang bagus ya. Karena memang sudah teruji. Nah, kalau kemarin kita ada bahasan tentang bagaimana skripsi tanpa lulus tanpa skripsi gitu ya, itu bisa saja, boleh-boleh saja. Salah satu syaratnya yaitu membuat karya ilmiah gitu ya. Nah, atau jurnal yang bereputasi. Nah, memang ada bagusnya juga gitu ya. Cuman ya ada sulitnya, ada mudahnya juga. Nah, kalau skemanya itu biasanya tergantung beberapa universitas gitu. Nah, tapi meskipun seperti itu, ketika suatu universitas banyak menghasilkan sebuah jurnal yang bereputasi, maka itu akan berimbas ya kepada ranking di universitas tersebut. Dan itu bagus juga gitu untuk universitas gitu ya. Nah, cuman ya susahnya ketika reviewernya itu adalah orang luar gitu ya, yang memang sangat-sangat teliti sekali gitu ya. Atau mungkin juga kadang ketika kita mengupload reviewnya itu agak lama gitu ya. Mungkin 1-2 bulan baru bisa dibalas atau kadang ada juga yang cepat gitu. Jadi ketika kelulusan membuat jurnal ya memang ada plus minusnya gitu ya. Ya sama saja seperti skripsi gitu ya. Nah, hal yang lain, apa tujuan dari studi kepustakaan? Yang pertama ini menjelajahi pengetahuan yang ada. Kita akan tahu pengetahuan atau teknologi terbaru sesuai dengan novelty yang terbaru. Nah, studi kepustakaan ini membantu mengidentifikasi pengetahuan sebelumnya dalam bidang penelitian dan memahami perkembangan yang telah terjadi. Kira-kira updating ketika kita bicara teknologi IoT. Maka ketika zaman dulu IoT adalah Internet of Things, itu segala macam sudah internet. Nah, hampir semua hal itu sudah mencakup internet.
Ya, meskipun awal-awalnya internet itu sekedar media sosial saja. Nah, ketika diteliti ternyata tidak cuma itu saja, sampai sisi keamanan, pembelanjaan atau pendidikan dan yang lainnya itu sudah full internet. Ya, lebih-lebih lagi ketika terjadi COVID, itu mempercepat perkembangan IoT itu ya. Nah, terus menyediakan dasar teoritis. Nah, di sini mengacu pada teori yang ada dalam studi kepustakaan. Kepustakaan ini akan membantu mengembangkan dasar teoritis untuk penelitian yang sedang dilakukan. Nah, dasar teoritis ini jadi ketika kita melakukan penelitian, ide apa yang akan kita pakai gitu ya, atau ide apa yang muncul di pikiran kita. Tapi dasar ilmiahnya itu apa gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya, kita punya ide tapi kalau tanpa ada dasar atau penelitian sebelumnya itu biasanya agak lebih lama. Ya, tapi ya kalau secara pemikiran secara ilmiah itu akan terjadi. Kalau yang tidak ilmiah atau apalah contoh secara wangsit gitu ya. Nah, otomatis penelitian itu tidak akan pernah terjadi gitu ya, kecuali secara gaib gitu. Nah, cuman kalau ya penelitian secara ilmiah lebih mudah itu menjadi ada dasar teorinya, dasar-dasar referensinya untuk menjadikan dasar dari pembuatan contoh aplikasi atau robot atau apapun itu yang kita buat gitu ya. Nah, terus mendukung argumentasi. Nah, dengan menggunakan referensi yang diteliti, ini akan menguatkan argumentasi. Nah, argumen mereka dengan mendukung dan pengetahuan sebelumnya ini akan teruji dan terverifikasi. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya ini akan lebih memudahkan kita memperdalam suatu pengetahuan. Contoh, ketika kita membuat sebuah alat eh, atas dasar diri kita, ternyata orang lain yang sudah mengembangkan alat bertahun-tahun, mereka punya langkah-langkah tertentu untuk membuat alat yang lebih bagus dengan kualitas yang lebih bagus. Dan itu menjadi dasar penelitian, dasar keilmuan. Dan ketika kita menerapkan keilmuan mereka, itu ya seolah-olah step kita yang tadinya level 1, ya akhirnya ya memakai level 7 gitu ya. Tidak usah diteliti lagi kita bertahap. Mungkin langsung 1, 2, 3 ya gitu ya. Nah, kita bisa langsung ke 7 karena memang sudah ada dasar teorinya di sini. Ada argumennya gitu ya yang mendasari tersebut. Nah, terus ada metode studi kepustakaan. Nah, di sini pertama pemilihan sumber informasi yang tadi disebutkan. Jadi identifikasi dan pilih sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Judul kita apa, penelitiannya kita apa. Lebih mudah ketika kita menggunakan aplikasi yang memang memudahkan kita memfilter beberapa jenis penelitian yang akan kita teliti yang sesuai dengan diri kita. Nah, ini akan memudahkan gitu ya. Nah, kedua itu adalah evaluasi sumber informasi. Nah, sumber informasi apa saja gitu ya. Contoh yang tadi yang mudah ketika kita bicara jurnal. Nah, apakah jurnal tersebut terindeks Scopus, Copernicus atau mungkin juga yang lainnya gitu ya. Nah, atau Veris of Francis dan banyak sekali beberapa jurnal, tapi yang paling sering dijadikan referensi itu Scopus gitu ya. Nah, ada Q1 sampai Q4 ya. Kalau Q1 otomatis ya lebih bagus. Cuma memang dari Scopus memang kita harus punya akses untuk ke Scopus. Nah, juga bisa kita mencari referensi di jurnal terindeks Sinta. Nah, Kemendikbud itu sudah membuat sebuah sistem ya atau regulasi standarisasi untuk jurnal-jurnal bereputasi tingkat nasional. Dan itu memudahkan kita mana yang memang situs-situs atau jurnal-jurnal yang berkualitas atau yang tidak. Nah, jadi Sintanya Sinta 1 sampai Sinta 5 di sini. Semakin kecil, semakin tinggi rankingnya ya dari Sinta 5 ya sampai yang tertinggi itu Sinta 1, maka kualitas jurnalnya itu akan lebih tinggi. Nah, berbeda dengan Scopus, Sinta ini kebanyakan open jurnal. Jadi kita bisa baca jurnal otomatis ya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang tadi Scopus itu kebanyakan bahasa Inggris. Nah, kalau Sinta kebanyakan open jurnal kita bisa membaca dengan bahasa Indonesia dan memang lebihnya mudah kita pelajari ya kalau kita tidak terlalu paham bahasa Inggris. Tapi kurangnya kita mungkin akan berkecimpung di bagian Indonesia saja gitu ya atau kalau ya tidak akan keluar gitu dari tempurung. Nah, tapi kalau ketika kita baca beberapa jurnal terindeks internasional, Scopus, kita punya akses di sana gitu ya. Mungkin beberapa trik kita bisa gunakan untuk membaca jurnal-jurnal terindeks Scopus
Nah, maka pengetahuan yang kita pelajari di beberapa negara maju kita akan bisa terapkan di sini gitu ya. Nah, ternyata negara maju dengan beberapa sumber dayanya atau mungkin juga penelitian sederhana yang bisa diterapkan di Indonesia ternyata bisa memajukan atau menaikkan sumber SDM di negara kita gitu ya. Karena kita mempelajari beberapa referensi dari internasional gitu ya atau di negara-negara yang lain yang sudah maju di bidang penelitiannya. Nah, terus hal yang lain adalah analisis data. Nah, di sini memeriksa dan menggali isi sumber informasi untuk memperoleh wawasan. Nah, wawasan baru atau konfirmasi hipotesis atau dugaan-dugaan. Nah, jadi contoh ketika kita mempunyai dugaan hipotesis ya, benar nggak kalau di di Majalengka ini pelayanan publiknya bagus atau tidak? Nah, lalu kita punya asumsi seperti itu. Lalu di sini kita buat data, entah itu kuesioner atau mungkin juga data-data dari yang lainnya gitu ya. Banyak sekali situs-situs yang menyediakan data seperti BPS atau mungkin juga Open Data Jabar dan yang lainnya. Itu menggali data-data gitu ya. Nah, lalu cari korelasi dengan data tersebut. Nah, lalu teliti. Nah, antara penelitian kita dengan data tersebut gitu ya. Maka kita bisa simpulkan melalui analisis datanya gitu ya. Oh, ternyata pelayanan publik kita dengan analisis kuantitatif gitu ya. Nah, maka kita bisa tentukan secara kualitatif itu pelayanan publik di Majalengka itu bagus gitu ya atau kurang bagus. Nah, itu dari data yang kita analisis, dari angka yang kita analisis sesuai memang ya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang kita pelajari yang menjadi dasar analisis yang kita pakai gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya memang tidak bisa praduga-praduga gitu ya. Karena yang namanya ilmiah itu harus ada dasar. Nah, hal yang lain, ini ada studi luaran kepustakaan. Luaran studi kepustakaan ini banyak sekali. Contohnya seperti artikel penelitian. Nah, artikel penelitian ini hasil studi kepustakaan. Ini dikomunikasikan melalui artikel. Artikel penelitian ini untuk berbagai penemuan dan pemikiran-pemikiran baru gitu ya. Nah, hampir sama seperti jurnal gitu. Nah, artikel ini mungkin banyak bukan di jurnal saja gitu. Ya, kebanyakan mungkin di beberapa situs berita itu banyak sekali membuat artikel-artikel contoh tips hidup sehat itu bisa gitu ya. Nah, jadi untuk sumbernya dari mana? Contoh tempo.com gitu ya atau Republika atau apapun itu artikel-artikel. Tapi berdasarnya bukan dari segi apa ya? Dari segi penelitiannya. Berita itu dari segi penelitiannya, bukan dari infotainment atau apapun bukan ya. Nah, karena memang ada beberapa situs-situs berita yang memang memuat berita-berita dari dasar penelitian untuk tips atau sosialisasi untuk yang kemaslahatan masyarakat di sini. Nah, terus ada presentasi penelitian. Nah, penelitian ini dapat menyajikan temuan dalam presentasi untuk berbagai informasi dan audien yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau contoh kita ambil beberapa materi dari slideshow atau PowerPoint itu bisa ya. Ya mungkin tetap beberapa footage itu ya atau pedalaman kita harus baca di buku atau di yang lainnya. Tapi di presentasi penelitian itu akan lebih mudah sejujurnya karena memang contoh ketika kita baca ya atau kita nonton seorang profesor gitu ya yang mempresentasikan penelitiannya ya, itu akan mudah karena memang secara audiovisual gitu ya. Kita tahu penelitiannya, kita baca dan kita dengar ya. Dan itu akan lebih memudahkan kita menyerap ilmu-ilmunya. Nah, terus ada poster penelitian. Nah, di sini ini lebih kepada dalam satu lembar dan penelitian ini lebih kepada intisari lebih mudah sejujurnya daripada sebuah jurnal. Nah, poster penelitian ini dirancang untuk menyajikan informasi secara visual yang hampir sama seperti infografis. Nah, dan ringkas tentang penelitian yang dilakukan gitu ya. Dan ini kita ketika baca secara sekilas suatu poster penelitian kita bisa langsung menyimpulkan hasil dari penelitian itu apa. Nah, hal yang lain, sumber informasi kepustakaan, ya contoh yang tadi buku otomatis dari perpustakaan, ya ini menyediakan berbagai macam akses buku, jurnal atau bahan referensi yang lainnya. Meskipun zaman sekarang ada juga perpustakaan virtual gitu ya, memang menyediakan beberapa e-book, PDF gitu, dan itu kita bisa baca, bisa akses secara komputasi. Ya. Nah,
Terus basis data juga kita bisa mempelajari pengumpulan data dari penyimpanan informasi atau sejumlah sumber, ya, akses cepat dan mudah. Contohnya yang tadi disebutkan Open Data Jabar atau mungkin juga X Twitter gitu ya, atau Google Trends dan yang lainnya. Ini banyak basis data yang menyediakan sumber-sumber yang kita teliti, yang bisa kita analisis. Nah, terus internet. Nah, ini menyediakan akses tak terbatas ke berbagai sumber informasi, termasuk jurnal, blogs, repository, ya, dan penelitian yang lainnya. Ini sama gitu ya, hampir semuanya entah itu dalam basis data, dari perpustakaan ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya internet. Ya. Nah, terus apa penggunaan software yang di sini? Sebenarnya harusnya kita demonstrasikan bagaimana penggunaan software-software yang di bawah ini untuk mencari referensi yang lebih mudah gitu ya. Nah, sebenarnya studi kepustakaan, datang ke perpustakaan, ke buku itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi studi kepustakaan menggunakan aplikasi, apalagi kita bicara prodi informatika, maka memudahkan kita ya menggunakan software-software yang ini gitu ya. Yang pertama Mendeley. Dari sini Mendeley ini adalah lebih kepada alat manajemen referensi yang memungkinkan peneliti mengatur, mengelola berbagai referensi mereka. Nah, linknya ada di bawah gitu ya. Anda bisa mempelajari. Sengaja saya cari beberapa video yang memang tidak terlalu panjang tapi mudah dipelajari. Terus ada Post Viewer. Nah, Post Viewer ini adalah perangkat lunak secara visual, ya, menganalisis, memvisualkan jaringan ilmiah berdasarkan studi kepustakaan. Nah, di sini Post Viewer ini akan menampilkan data berupa gambar, berupa statistik gitu ya. Entah itu dari siapa penerbitnya, apa judulnya, tahun berapa gitu ya. Kita akan lebih mudah mencari novelty ini di Post Viewer. Nah, karena apa? Contoh di negara mana saja yang sudah publish Scopus gitu ya. Nah, ketika kita bicara Post Viewer, maka penelitian-penelitian terbaru yang meneliti hal-hal terbaru tentang IoT itu sudah dimulai dari negara mana saja gitu ya. Kita bisa mengetahui ya melalui Post Viewer ini. Contoh yang diteliti itu tentang logika Fuzzy. Nah, logika Fuzzy itu di Indonesia itu mulai tahun berapa? Ternyata di negara lain itu sudah hampir 50 tahun ke belakang gitu ya. Nah, atau beberapa negara berkembang itu sudah tahun berapa. Nah, ketika kita mencari Post Viewer, novelty atau penelitian terbaru itu akan lebih mudah. Dan kemungkinan besar diterima ketika menjadi penelitian menggunakan novelty terbaru, keterbaruan dalam penelitian, ini diterimanya akan lebih besar. Ya. Jadi contoh kita meneliti hal baru, hal yang belum banyak orang meneliti gitu ya, menggunakan Post Viewer ini. Ya. Maka kita akan lebih mudah mencari sebuah judul penelitian, entah itu skripsi, entah itu tugas akhir, atau mungkin juga kerja praktek. Nah, selanjutnya ada Publish Operis. Nah, Publish Operis ini adalah perangkat lunak untuk membantu peneliti menghitung atau mengevaluasi dampak publikasi. Nah, menggunakan referensi metrik berbasis referensi-referensi ini, Publish Operis ini kita bisa mencari data entah itu dari Scopus, dari Google Scholar atau dari yang lainnya. Nah, kita juga bisa mendownload di sini gitu ya. Nah, itu ketika kita cari kata kunci penelitian tentang tadi ya Faji. Nah, maka Publish Operis ini akan langsung mencari gitu ya sampai ribuan jurnal. Nah, ini akan menjadi referensi kita. Mana yang cocok kita bisa download gitu ya. Jadi kita tidak usah cari satu-satu di internet, menggunakan aplikasi Publish Operis ini sudah langsung disajikan dengan banyak link jurnal gitu ya dan judul jurnal dengan tahun dan detail yang lainnya gitu ya. Itu Publish Operis. Nah, dari Publish Operis ini nanti biasanya dianalisis menggunakan Post Viewer gitu ya. Nah, nanti yang dipakai jurnalnya itu menggunakan Mendeley. Jadi 3 software ini ya memang sangat berkaitan erat sekali ya ketika kita mencari studi kepustakaan. Nah, jadi kesimpulannya studi kepustakaan ini menggunakan referensi dengan langkah-langkah penting dalam proses penelitian. Nah, dengan manfaat sumber informasi yang relevan. Nah, alat bantu yang tepat kita dapat membangun penelitian yang kuat dan transformasi terinformasi gitu ya dengan lebih mudah. Nah, dan kita akan lebih mudah mencari banyak jurnal, banyak penelitian, banyak dasar dari sebuah keilmuan itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.